Tasya akhirnya memulai latihan bela dirinya kembali setelah sekian lama. Tasya berlatih Muay dari gerakan-gerakan dasar. Namun karena sebelumnya Tasya pernah belajar bersama Weni dan Tasya masih mengingatnya, jadi Weni memutuskan untuk melanjutkan latihan pertahanan tubuh Tasya. Setelah beberapa jam akhirnya Weni memutuskan untuk menghentikan latihan Tasya. Karena hari pun mulai gelap. Sudah cukup Tasya. Hari ini cukup sampai di sini dulu, ucap Weni. Tasya yang mendengar ucapan Weni pun langsung menghentikan latihannya. Tasya melangkah mendekat pada Weni. Ayo kamu mandi dulu setelah itu kita makan. Bibi sudah membuatkan makanan untukmu, ucap Weni. Terima kasih Bi, ucap Tasya. Akhirnya Tasya mandi untuk menyegarkan dirinya dan setelah itu Tasya menghampiri Weni yang tengah duduk di meja makan. Tasya duduk di samping Weni. Setelah itu Tasya dan Weni pun menikmati makan malam mereka dengan tenang. Setelah beberapa menit mereka pun telah menyelesaikan makan malam mereka. Setelah itu Weni mengajak Tasya untuk berbincang sebelum Tasya pulang. Tasya duduklah dulu. Ada yang ingin Bibi sampaikan, ucap Weni. Ada apa Bi? Tanya Tasya yang langsung duduk di samping Weni. Tasya, Bibi harap selain kamu berlatih bela diri tapi kamu juga harus berusaha untuk merubah dirimu di hadapan keluarga wirawan. Walaupun suamimu tidak melarangmu untuk melakukan apapun dan tidak meminta kamu untuk menjadi orang lain. Tapi setidaknya kamu harus tunjukkan pada mereka kalau kamu bisa jauh lebih baik dari mereka. Dan buat mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan, ucap Weni. Maksud Bibi, aku harus membuang rasa kasih sayang yang masih tersisa di hatiku untuk mereka. Dan aku harus berusaha menjadi seorang yang mereka hormati dan hargai, ucap Tasya yang meminta penjelasan dari Weni. Ya kurang lebih seperti itu. Saat kamu berada di lingkungan keluarga Arya kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Tapi saat kamu di luar lingkungan keluarga Arya kamu harus lebih memperlihatkan kewibawaan kamu dan auramu harus lebih kamu keluarkan lagi. Agar tidak ada yang menganggap kamu itu mudah untuk dijatuhkan. Terutama di hadapan keluarga wirawan dan keluarga Sanjaya. Jelas Weni. Tapi kamu harus tetap berbudi luhur. Baik. Dan jujur. Itu yang terpenting, sambung Weni. Baik Bi. Aku mengerti. Dan aku akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih, ucap Tasya yang tersenyum manis. Bagus kalau kamu mengerti, ucap Weni. Ya sudah sebaiknya kamu pulang sekarang. Pasti suamimu sudah lama menunggumu, sambung Weni. Baiklah kalau begitu. Aku pamit dulu ya Bi. Dan aku akan kembali lagi besok, pamit Tasya. Tasya pun pergi meninggalkan Weni. Di dalam perjalanan Tasya merasa cemas karena Tasya takut kalau Arya telah pulang dan telah menunggunya lama di rumah. Sedangkan Weni kini sudah duduk di depan televisi sambil menikmati minumannya. Tak, 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 tak. Suara langkah kaki terdengar semakin mendekat ke arah Weni. Weni yang mendengarnya pun langsung menengok ke arah suara. Oh. Lihat siapa ini yang datang ke kediamanku yang kumuh ini. Ucap Weni pada seorang wanita cantik yang tidak berbeda jauh dengan umur Weni. Menurutmu siapa? Tanya wanita cantik itu pada Weni yang tak lain adalah Azahra. Siapa ya? Aku bingung apa kamu adalah seorang pengusaha ternama. Atau adik kecilku. Ucap Weni yang pura-pura berpikir. Hahaha tentu saja aku adik kecilmu. Jawab Azahra yang langsung memeluk Weni. Azahra dan Weni memang sudah saling mengenal sejak lama. Sejak Azahra masih duduk di bangku SMA, Azahra mengenal Weni di arena balap. Karena dulu Azahra yang suka balapan selalu datang ke area balap liar. Dan akhirnya Azahra bertemu dengan Weni yang pada waktu itu tengah mengalami kecelakaan saat tengah bertanding dan Azahra lah yang langsung menolong Weni. Dan saat itulah Azahra menjadi dekat dengan Weni. Dan Weni menganggap Azahra seperti adik kecilnya karena usia Azahra 3 tahun lebih muda dari Weni. Oh ya kak, kamu mengenal menantuku? Tanya Azahra. Menantumu? Memang kau sudah memiliki menantu? Tanya Weni. Dan Azahra pun mengangguk. Setelah itu Azahra pun menunjukkan foto di telepon genggamnya. Tasya, ucap Weni. Iya. Kakak kenal dia kan? Tadi aku melihatnya keluar dari rumahmu. Tanya Azahra. Tentu saja. Jawab Weni. Tasya adalah anak yang dulu aku asuh sekaligus jaga. Dia adalah seorang anak yang baik hati. Dia pintar. Dan juga polos. Namun nasibnya kurang baik walaupun lahir di keluarga ternama. Sambung Weni. Iya aku tahu itu.
Aku juga sudah mendengarnya dari Arya. Dan bahkan aku juga sudah mencari tahunya. Lalu apa yang dia lakukan tadi di sini? Tanya Azahra. Tadi dia telah menceritakan apa yang membuat dirinya merasa tertekan dan menceritakan pernikahannya dengan Arya. Aku pikir Arya yang dia maksud bukanlah Arya keponakan kecilku, jawab Weni. Hanya itu, tanya Azahra. Iya. Dia sangat takut kalau mertuanya tidak menerimanya dan akan memisahkannya dengan Arya. Karena kini dia bukanlah siapa-siapa lagi, jelas Weni. Lalu saat kau tahu aku adalah mertuanya, menurutmu aku akan seperti itu? Tanya Azahra. Aku tahu kamu tidak akan melakukan itu. Aku sudah mengenal kamu sangat lama. Walaupun kamu adalah seorang pengusaha ternama, seorang anak dari orang yang berpengaruh di dunia, kamu tidak pernah sombong dan tidak pernah menilai orang dari status dan derajat mereka, jawab Weni. Dan aku mengajari Tasya bela diri agar Tasya bisa menjaga dirinya. Kamu tahu sendiri kan anakmu itu terlalu sempurna. Jadi untuk berjaga-jaga saja, sambung Weni. Ya, aku setuju. Aku juga berharap agar kakak bisa menjadikan Tasya pribadi yang lebih kuat lagi. Agar suatu saat tidak ada yang menginjak-injak harga dirinya lagi, ucap Azahra. Azahra dan Weni pun akhirnya berbincang-bincang sambil melepas rindu karena sudah sekian lama tidak bertemu. Sedangkan Tasya kini sudah sampai di depan rumah sewanya setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam. Tasya melihat lampu rumah yang masih belum menyala. Dan Tasya berpikir kalau Arya pas belum pulang. Tasya pun langsung masuk ke dalam rumah dan saat Tasya sudah menutup pintu, tiba-tiba lampunya menyala. Sontak Tasya pun menjadi kaget. Terlebih saat Tasya merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Tasya sangat terkejut saat lampu rumahnya tiba-tiba saja menyala. Dan yang bikin Tasya tambah deg-degan adalah saat Tasya merasakan ada seseorang yang tengah berdiri di belakangnya. Gurip, sebuah tangan yang kekar tiba-tiba memeluk Tasya dari belakang. Dan saat Tasya mendongakkan kepalanya ke atas, Tasya melihat wajah tampan milik Arya. Arya kamu sudah pulang? Tanya Tasya. Iya, jawab Arya. Kamu kemana saja? Kenapa baru pulang jam segini? Tanya Arya. Itu tadi aku perginya ke sorean makanya aku pulang terlambat, jawab Tasya. Baiklah. Apa kamu sudah makan? Tanya Arya. Iya aku sudah makan tadi. Lalu bagaimana denganmu? Apa kamu sudah makan? Tanya Tasya. Iya aku sudah makan tadi. Ya sudah sebaiknya sekarang kamu mandi lalu tidur, ucap Arya dan Tasya pun hanya mengangguk sambil tersenyum pada Arya. Setelah itu Tasya pun masuk ke dalam kamarnya untuk menaruh tasnya terlebih dahulu dan mengambil handuk lalu masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Arya kini tengah duduk di sofa sambil memandangi laptopnya. Saking fokusnya sampai-sampai Arya tidak menyadari kalau kini Tasya sudah selesai mandi dan tengah duduk di tempat tidur sambil memperhatikannya yang tengah bekerja. Tasya yang melihat Arya begitu serius pun langsung bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk membuat kopi. Setelah beberapa menit Tasya kembali masuk ke dalam kamarnya dan Arya. Tasya membawa kopi dan cemilan buat Arya. Minumlah selagi hangat, ucap Tasya pada Arya. Arya pun mendongakkan kepalanya dan Arya pun melihat Tasya yang tengah berdiri dan tersenyum padanya. Setelah itu Arya melihat ke arah meja yang berada tepat di depan Arya. Kamu membuat kopi untukku Tasya? Tanya Arya yang melihat kopi di meja. Iya, minumlah. Aku tahu pasti lelah rasanya kan? Tapi kamu tidak bisa istirahat lebih awal karena memang ada yang perlu kamu kerjakan dan selesaikan sekarang juga, ucap Tasya. Iya. Terima kasih Tasya, ucap Arya yang memegang tangan Tasya. Tasya pun tersenyum pada Arya. Cup, Tasya mencium kening Arya dengan lembut. Setelah itu Tasya menatap mata Arya dengan hangat. Semangat sayang, ucap Tasya. Arya yang mendengar ucapan Tasya pun merasa senang. Harapan Arya selama ini jadi kenyataan. Harapan di mana Tasya benar-benar menerimanya dan menempatkan Arya di hati Tasya. Saat Tasya akan berbalik meninggalkan Arya, tiba-tiba Arya menarik tangan Tasya hingga Tasya jauh ke dalam pelukan Arya. Saat Tasya jatuh ke dalam pelukan Arya dengan cepat Arya langsung memeluk Tasya. Arya apa yang kamu lakukan? Tanya Tasya yang wajahnya kini sudah merah merona. Aku sedang memelukmu. Apalagi? Jawab Arya. Kenapa? Bukannya kamu sedang sibuk mengerjakan pekerjaanmu? Tanya Tasya. Iya. Karena itu kamu harus menemaniku di sini sampai selesai.
Baiklah, aku akan menemanimu tapi tidak seperti ini, oke? Aku akan mengambil kursi satu lagi ke sini, ucap Tasya. Tidak perlu. Aku ingin kamu tetap menemaniku seperti ini, ucap Arya. Baiklah, terserah padamu saja, ucap Tasya. Karena Tasya melihat Arya yang tengah sibuk mengerjakan pekerjaannya. Jadi Tasya memutuskan untuk memilih diam dan tidak mengganggu Arya yang tengah fokus menatap layar laptopnya. Tasya terus menemani Arya mengerjakan pekerjaannya semalaman. Bahkan sesekali Tasya menyuapi Arya dikala sedang Tasya memakan makanan cemilannya. Walau begitu, Tasya sangat memperhatikan pekerjaan Arya. Sehingga sedikit demi sedikit mengerti dan pada akhirnya Tasya membantu memeriksa dokumen yang akan Arya periksa dengan tetap berada di pangkuan Arya. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, Arya pun menyelesaikan pekerjaannya yang dibantu oleh Tasya. Aku tidak tahu kalau kamu juga sudah bisa terjun ke lapangan, ucap Arya. Kalau hanya seperti ini belum bisa dibilang terjun ke lapangan. Ini hanya baru dasar-dasarnya saja, jawab Tasya. Memang. Tapi kamu sudah berhasil. Bagaimana kalau kamu ikut denganku bekerja di kantor saat kau punya waktu luang? Usul Arya. Boleh saja. Tapi kalau saat ini aku tidak bisa. Ada yang harus aku kerjakan. Dan aku rasa besok aku akan pulang terlambat lagi, jawab Tasya sambil memandang wajah Arya. Kenapa? Tanya Arya. Sebenarnya tadi aku pergi menemui pengasuh sekaligus penjagaku saat aku masih kecil. Aku menemuinya karena aku ingin menceritakan semua tentangku yang kini bukan lagi keluarga wirawan. Dan tentangku yang sudah menikah denganmu. Setelah aku menceritakan semuanya padanya, dia memberiku saran agar aku berlatih bela diri agar aku bisa menjaga diriku sendiri. Karena menurutnya saat aku sudah masuk ke dalam keluargamu dan menjadi istrimu, pasti banyak yang ingin mencelakaiku dan menggantikan posisiku sebagai istrimu. Aku tidak mau semua itu, jelas Tasya. Aku memang tidak ingin semuanya terjadi karena aku takut kehilangan status sosial atau bahkan kemewahan yang bisa aku dapatkan dari keluargamu. Tapi yang aku takutkan kalau aku akan kehilangan kamu Arya. Kamu tahu Arya, sejak dulu aku tidak bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Aku tidak bisa mempertahankan apa yang ingin aku pertahankan karena paksaan dari keluargaku. Tapi saat ini aku ingin mempertahankan apa yang ingin aku pertahankan dan aku akan memperjuangkannya. Aku ingin mempertahankan posisiku sebagai istrimu dan memperjuangkan cintaku untukmu, sambung Tasya. Arya yang mendengar ucapan Tasya pun langsung memeluk Tasya. Aku tahu bahwa berdiri di sampingku bukanlah hal yang mudah Tasya. Karena itu aku selalu mengawasimu dari kejauhan. Memberi pengawalan secara diam-diam. Karena aku tidak ingin ada yang menyakitimu atau bahkan melukaimu. Aku tidak akan melarangmu berlatih bela diri. Karena itu sangat baik untukmu, bagaimanapun ada saatnya mereka semua lengah. Jika kamu tidak bisa bela diri maka kamu akan terluka karena kamu tidak bisa membela dirimu sendiri. Dan yang paling penting yang harus kamu ketahui adalah, apapun yang terjadi tidak akan ada yang bisa merebut posisimu sebagai istriku. Dan siapapun itu tidak akan pernah aku biarkan melakukannya. Kamu tahu kenapa? Karena yang pantas menjadi istriku hanya kamu Tasya, ucap Arya. Aku pun akan mempertahankan posisimu dan posisiku sebagai suamimu. Dan memperjuangkan cintaku untukmu. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu, sambung Arya yang kemudian mencium Tasya.